Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan makna tadarus itu kalau secara asal adalah di samping memang membaca yang baik, memperbaiki bacaan dan juga sekaligus menyampaikan hasil interaksi masing-masing kepada sesama sehingga semuanya betul-betul bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perangkat Daerah, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dan para kepala sekolah, yang kami hormati tim pembimbing dari Kamus Pendopo. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara Tadarus Al-Quran pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ibu yang berbahagia, musibah COVID-19 yang terjadi saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Banyak ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah dan sedang terpapar COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia, ASN dan non-ASN yang terpapar COVID-19 periode 1 Juni sampai dengan 8 Juli 2021 sebanyak 1.199 orang. Dengan rincian ASN sebanyak 816 orang, non-ASN 314 orang, PD kebersihan 9 orang, PD pasar 11 orang, PD AM 44 orang, PD Bank Bandung 5 orang, jumlah 1.199 orang, dengan rincian rawat isoman sebanyak 1.185, kemudian di rumah sakit 13 dan ada yang meninggal dunia 1 orang. Kemudian untuk data kesembuhan yang isomannya selesai sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 sebanyak 751 orang. Dengan demikian jumlah ASN dan non-ASN yang masih dalam proses penyembuhan sebanyak 448 orang. Berbagai ikhtiar tentunya telah dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani kejadian tersebut. Selain meningkatkan gerakan 5M, membatasi kegiatan bekerja dengan diberlakukannya WFO dan WFH, penutupan sementara kantor, serta terus meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ibu yang berbahagia, seiring dengan ikhtiar lahiriah yang terus-menerus dilakukan, perlu kiranya sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan memberikan perlindungan serta kekuatan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Oleh karena itu, ikhtiar batiniah yang dilaksanakan pada pagi hari ini melalui kegiatan Tadarus Al-Quran, selain semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memohon perlindungan dan
keselamatan agar para ASN, non-ASN pada khususnya, serta warga Kota Bandung pada umumnya dari wabah virus COVID-19. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, kegiatan Tadarus Al-Quran yang pertama ini diselenggarakan secara Zoom meeting yang insya Allah dihadiri oleh para pejabat struktural, pengawas, serta para kepala sekolah. Selanjutnya, kegiatan Tadarus akan dilaksanakan setiap hari Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 selama masa PPKM darurat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kamus Pendopo Bandung, Bazras Kota Bandung yang turut serta mendukung terlaksananya kegiatan Tadarus Al-Quran. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara kegiatan Tadarus Al-Quran ini. Dan alhamdulillah, untuk Tadarus yang pertama ini akan dibimbing oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarok LCMA. Bapak Wali Kota yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ikhtiar yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mohon maaf bila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk PLH, Asisten Pemerintah dan Kesra, Bapak Haji Dadan Tantina SHMAP yang telah menyampaikan laporan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Wali Kota Bandung yang diakhiri kata-kata resmi pembukaan. Untuk itu, yang terhormat Bapak Haji Odet Muhammad Daniel, kami persilakan. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarok LC. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta Tadarus Al-Quran dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir melalui virtual Tadarus Al-Quran, ya. Saya titip pesan bahwa sesungguhnya pandemi COVID-19 ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan kita yang sekaligus merupakan qadarullah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sikapi wabah COVID-19 ini dengan cara-cara yang insya Allah dibenarkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah COVID-19 ini. Yang pertama adalah optimalisasi ikhtiar basyariah. Yang kedua, optimalisasi ikhtiar samawiyah. Ikhtiar basyariah tentu saja
secara keilmuan, secara teknologi, kita terus meningkatkan. Bagaimana mensikapi, menghadapi COVID-19 ini, musibah ini, wabah ini, dengan cara-cara kita berupaya terus meningkatkan disiplin di dalam prokes. Ini harus kita tingkatkan bersama-sama. Tanpa ada sebuah upaya-upaya kita taat, kita meningkatkan disiplin prokes ini, tentu saja kita berarti mengabaikan aspek-aspek ikhtiar basyariah. Dan adapun ikhtiar basyariah ini harus bermotivasikan, ya. Motivasinya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan Covid ini bukan hanya hari ini kita dapatkan. Sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Bahwa zaman dulu namanya ta'un. Ketika ada wabah ta'un itu, maka Rasulullah SAW dan para sahabat juga memberikan bimbingan kepada masyarakatnya dalam rangka ikhtiar basyariah untuk mengadakan sikap-sikap disiplin terhadap ikhtiar basyariah ini, prokes ini. Bahkan di zaman Rasulullah dikatakan, ya, di zaman dahulu bahwa dianjurkan, disarankan, bahkan sangat-sangat ketat diminta kepada seluruh masyarakat tidak keluar rumah. Ini barangkali merupakan bagian dari ikhtiar basyariah. Kemudian yang lainnya, sebagaimana kita juga sering mendapat arahan-arahan dari para pakar ahli medis bahwa kita harus meningkatkan imunitas. Saya sebagai orang yang pernah juga mengalami, ya, terpapar COVID-19 ini, maka yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita hadirkan, yang pertama, kita harus cukup tidur, cukup makan, dan olahraga. Juga pagi-pagi kalau bisa usahakan, ini saya minta kepada semua kita yang pernah terpapar, jangan lupa penuhi kebutuhan moyan, ya, sinar matahari insya Allah, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pikiran kita harus baik. Pikiran kita harus jernih dan kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar yang kedua inilah yang saya ingin hadirkan hari ini adalah ikhtiar samawiyah, yaitu kita mengetuk pintu, membuka pintu langit. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala yang paling maha kuasa. Kita ketuk pintu langit ini dengan cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW pernah ditanya, zikir yang seperti apa yang paling afdol? Zikir yang paling afdol kata Rasulullah adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama diawali dari hari ini, mari kita tingkatkan muayasah kita Al-Quran. Mari kita tingkatkan, kita terus meningkatkan bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah, kalau kita terus bersahabat dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan insya Allah, Allah SWT akan membuka pintu langitnya dan COVID-19 ini akan lebih cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Barangkali saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Soe Isa Mubarak, sahabat Mang Oded. Mudah-mudahan Ustadz tiasa ngabimbing kami bersama-sama di dalam tadarus Al-Quran hari ini. Hatur nuhun, alfu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Wali Kota Bandung yang memberikan arahannya dan secara resmi telah membuka pada kesempatan acara hari ini. Dan mari bersama kita berikhtiar, saling menjaga dan mendoakan serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon izin sebelum acara kami lanjutkan, mohon izin kepada Ibu dan Bapak yang hadir secara virtual pada kesempatan hari ini, mohon untuk dapat mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada link yang telah disediakan di room chat ini. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita
akan melakukan dan melaksanakan tadarus yang akan dipimpin oleh pembimbing dari tim Kamus Pendopo yang diakhiri dengan pembacaan doa. Untuk itu mohon berkenan dengan hormat Bapak Ustadz Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Al-Qur'an bersama Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan pertemuan dengan Bapak Wali Kota sampai di surga. Karena beliau yang memiliki inisiatif untuk mempertemukan kita dengan Al-Qur'an. Dan Al-Quran sahabat setia sepanjang masa, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Tadi Bapak Wali Kota sudah menyebutkan pentingnya kita bersahabat dengan Al-Quran. Yang namanya bersahabat tidak boleh berakhir. Kalau umpamanya sekarang masa PPKM diadakan tadarus, mudah-mudahan ini PPKM itu memulainya. Tapi kelanjutannya tidak berakhir dengan berakhirnya PPKM. Tapi akan terus berlangsung. Ya, mudah-mudahan Bandung betul-betul menjadi Bandung berquran. Sehingga masyarakat Bandung menjadi ahli surga semuanya. Dan Al-Quran jelas sekali adalah merupakan sahabat setia yang sudah Allah sediakan bagi kita, yang penuh perhatian kepada kita dalam segala segi. Semoga benar-benar kita dapat menikmati hidup bersama Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Dan tadi sudah diharapkan oleh kita bersama bahwa kita sama-sama ingin bertadarus. Dan makna tadarus itu kalau secara asal adalah di samping memang membaca yang baik, memperbaiki bacaan, dan juga sekaligus menyampaikan hasil interaksi masing-masing kepada sesama sehingga semuanya betul-betul bersahabat. Yang namanya bersahabat, sebagaimana disampaikan Bapak Wali Kota tadi, yaitu tentu tidak sebatas tahu bacaan, tapi juga betul-betul menikmati hidup bersama Al-Quran, memahaminya, menjiwainya. Tidak mesti semua kita tahu bahasa Arab, tetapi kita dapat mempelajari kunci-kunci dari kata-kata dalam Al-Quran yang dapat mengantarkan kita untuk menikmati hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dalam surat Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan langit serta bumi, dan semua isi-isinya selalu bertasbih memuji Allah. Tiada sesuatu apapun kecuali suka memuji dan bertasbih kepada Allah. Virus corona suka bertasbih. Semua virus bertasbih, semua bakteri bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada penciptanya agar semua yang dipandang bahaya oleh manusia bagi kita bukan menjadi bahaya, tapi dapat mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai saja kalau begitu ya, karena tadi adalah pembulaan tadarus. Kita mulai mungkin dari baca surat Al-Fatihah ya. Saya bacakan dan diikuti bersama bagi yang memungkinkan untuk mengikutinya dan bisa terdengar oleh saya walaupun cuma satu orang atau dua orang. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين. Ya, sekilas kita tadabbur surat Al-Fatihah sekilas saja. Bahwa surat Al-Fatihah ini adalah merupakan surat yang sangat utama untuk dijadikan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah memuji kepadaku hambaku. Nikmat sekali kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika kita lanjutkan bacaan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, "Athna alayya 'abdi." Telah menyanjung kepadaku hambaku. Ini kenikmatan lanjutan. Allah sumber kenikmatan, Allah sumber kebahagiaan. Dan Allah ketika mendengar kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, langsung Allah memberikan jawaban kepada kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa malik yaumiddin. Allah pemilik dan penguasa hari pembalasan. Langsung Allah memberikan respon dengan bacaan ini dengan kalimat Majadani abdi, telah memuji kepadaku hambaku, telah menyanjung kepadaku hambaku, telah memuliakan kepadaku hambaku. Dan ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah bertanya, Allah langsung menyatakan, inilah pernyataan kamu sudah memuji, sudah menyanjung, sudah memuliakan. Apa yang akan kamu sampaikan kepada aku? Apa yang kamu inginkan dari aku? Sampaikan. Maka ketika kita selesai membaca Malik Yaumiddin, langsung kita menghadap kepada Allah, langsung berhadapan dengan Allah. Allah berfirman, hadza kata Allah, sudah engkau puji aku, sudah kau sanjung aku, sudah kau puji aku, sudah kau muliakan aku. Silahkan engkau menghadap kepadaku langsung. Maka kita langsung menghadap kepada Allah dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung menyampaikan respon dengan kalimat hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini batas antara aku dengan hambaku. Hamba yang minta, aku yang memberi. Hamba yang lemah, aku yang kuat. Hamba yang merasakan ketakutan, kekhawatiran, aku yang memberikan keselamatan. Sangat penting setiap kali kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk seluruh hamba yang beriman, keselamatan untuk seluruh hamba yang sadar akan dirinya. Karena itu kalimatnya juga Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat, masyarakat seluruh umat di dunia. Iyyaka nasta'in. Setelah itu kita lanjutkan ihdinas shiratal mustaqim sampai akhir, dan Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa saja yang dimintanya. Demikian firman Allah. Maka sangat penting bagi kita untuk menjadikan surat Al-Fatihah sebagai sarana komunikasi yang paling utama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Dan Alif Lam Mim ini, ya kalau umpamanya dalam bahasa pendidikan ada bel ya. Bel di pukul 1, di pukul 2, di pukul 3 untuk apa sudah pada paham. Nah, Alif Lam Mim 3 huruf. Yang diawali dengan huruf alif terdengar suara empuk. Lam terdengar suara lembut. Mim terdengar suara lembut. Membimbing kita untuk menikmati hidup bersama Al-Quran dengan kelembutan, juga dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lanjutkan membaca surat Al-Baqarah walaupun hanya beberapa ayat. Matiin ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, silakan.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين. Nah, sampai di sini dulu kita tadarusnya di samping bacaan dan juga tadabbur. Alif Lam Mim, tidak ada seorang ulama yang menafsirkan. Demikian pula para sahabat tidak menafsirkan. Tapi mereka betul-betul merasakan nikmat, ada peringatan dari Allah, ada panggilan dari Allah. Allah berfirman, dibacakan Jibril, disampaikan Rasul kepada para umatnya, Alif Lam Mim. Kamu tahu alif, kamu tahu lam, kamu tahu mim. Dan ini sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Arab dan tidak ada terjemahan buat Alif Lam Mim. Ya biasa kita dalam masa teknologi ini, kalau umpamanya ada ringtone berbunyi dengan suara bel, apakah ada yang menerjemahkan dengan bahasa apa? Tidak ada kan, tapi dapat memahami. Demikianlah Alif Lam Mim, tidak dapat diterjemahkan dengan bahasa apapun, tapi betul-betul dinikmati oleh para sahabat Al-Quran. Ini panggilan dari Allah. Ayo perhatikan, ada petunjuk dari Allah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di mana itu? Zalika, itulah, jauh. Ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dua-duanya kita temukan. Di awal Al-Baqarah ada hudan lil muttaqin. Semoga ini adalah betul-betul dinikmati oleh masyarakat Bandung, terutama para petugas dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan tugas untuk membimbing masyarakat Bandung betul-betul termasuk muttaqin. Bagaimana caranya mencapai muttaqin? Zalikal kitabu, itulah tulisan-tulisan wahyu. Kita temukan dalam Al-Quran untuk isyarat kepada Alkitab pakai zalika, zalikal kitabu. Tapi untuk isyarat kepada Al-Quran Allah gunakan kalimat hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Uhiya ilayya hadzal Qur'an, sarafna hadzal Qur'an. Sekian banyak terulang kalimat hadzal Qur'an sampai 14 kali. Kepada Al-Quran Allah beri isyarat hadza, kepada Alkitab Allah beri isyarat zalika. Subhanallah. Ini adalah sangat mendalam sekali. Apabila kita memang mengatakan, wah saya belum nyampe ke arah sana, memang Al-Quran menyebutkan zalika, itulah jauh, bukan dekat. Dan di awal kalimat Alif Lam Mim. Dan kata Alif Lam Mim dalam Al-Quran terulang-ulang kan, dalam beberapa surat. Dalam surat Ali Imran juga ada Alif Lam Mim, tapi kalau Al-A'raf Alif Lam Mim Shad. Subhanallah. Ada suara empuk, Alif Lam lembut, Mim lembut, Shad. Ada pukulan. Memang dalam surat Al-A'raf di situ ada peringatan-peringatan yang cukup kencang. Subhanallah. Al-Quran sangat indah sekali, sangat luar biasa. Dan hudan lil muttaqin ini yang patut kita perjuangkan. Bagaimana supaya kita dapatkan petunjuk dari Alkitab. Apa Alkitab? Tulisan wahyu. Al-Quran, bacaan wahyu. Al-Zikr, kita ingat, kita zikir, kita komunikasi dengan Allah. Dan Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Semoga dengan adanya tadarus Al-Quran ini, masyarakat Bandung khususnya dan masyarakat muslim seluruh dunia umumnya, dan juga akan terasa manfaatnya oleh non-muslim kalau umat Islam dekat dengan Al-Quran, betul-betul meraih nikmat hidup bersama Alkitab, Kitabullah, yaitu tulisan wahyu yang ternyata ditemukan dalam wahyu yang terakhir ini. Banyak tulisan yang tidak dibaca dan banyak bacaan yang tidak ditulis. Dan ada huruf-huruf yang tidak ditulis dan tidak dibaca, tapi yakin maknanya ada. Insya Allah pada kesempatan lain itu kalau ada waktu kita bahas. Dan ini sekaligus saya mohon dorongan doa ini kepada Bapak Wali Kota. Saya alhamdulillah Mang Odet, saya ada manggil Mang Odet tiba kalau aginya. Gitu, Bapak-bapak ASN saya dengan Bapak Wali Kota itu sudah lebih dari 30 tahun ini bersahabat ini, subhanallah. Masih emut emang di kampung ngulam khutbah nikah aduh padahal abdi tacan nikah tacan nikah di ulam khutbah nikah, subhanallah. Masih emut alhamdulillah sejak sesi Oktobernya
Abdi tadi paparin nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, ngawitan menulis buku kembali. Nah, antara lain ini saya tampilkan di background buku berjudul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Qur'an. Jadi 10 qiraat, alhamdulillah sejak bulan Oktober sampai hari ini saya sudah sampai memasuki surat Al-A'raf sekarang. Jadi yang baru dicetak baru 1, jadi 1, nanti jilid 2, jilid 3-nya, mudah-mudahan ada dana di wali kota. Kamu nyetak. Ya, tapi udah diwakafkan ya mah, udah diwakafkan untuk dakwah. Jadi kalaulah ada keuntungan dari penjualan tidak akan digunakan untuk makan keluarga, tapi untuk wakaf, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan pesantren Al-Quran. Insya Allah sekarang sudah siap untuk dicetak sekitar 6 jilid. Sudah baru dicetak baru 1 jilid, sudah siap 6 jilid insya Allah. Jadi sudah juz 7 sudah selesai, sekarang sudah masuk juz 8. Ya, pembahasannya adalah tentang masalah tadi, ada tadabbur ketika ada zalika untuk Alkitab dan ada hadza untuk Al-Quran, itu diperjelas. Ketika untuk Al-Muttaqin ada Alkitab, sedangkan untuk Al-Quran adalah An-Nas. Ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Itu nampaknya harus diperjelas. Alhamdulillah sudah ditulis dan surat Al-Maidah akan diberi judul ini Al-Quran dan Peradaban Dunia. Karena dalam surat Al-Maidah subhanallah pembahasan tentang peradaban sangat luar biasa Al-Maidah ini. Dan itu sekitar 450 halaman untuk surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah saja itu. Surat Al-An'am lebih luas lagi. Ya, mudah-mudahanlah rizki mati mana wainya. Yang paling penting pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kalau memang untuk dakwah. Nah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan di dalam hudal lil muttaqin ini ada di situ waqaf mu'anaqah namanya. Ada dzalikal kitab la raib. Kemudian ada dilanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Ada dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh kita ngambil salah satu wakafnya. Entah la raib titik lalu fihi hudal lil muttaqin atau la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada pengaruh bagaimana? Pasti. Ada pengaruh bagaimana? Kalau kita membaca dzalikal kitabul la raib, itulah kitab tiada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, di dalam kitab banyak sekali petunjuk yang harus digali kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Itu kalau berhenti la raib. Tapi kalau raiba fihi bagaimana? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab tiada keraguan di dalamnya. Di dalamnya tidak keraguan. Semuanya petunjuk bagi yang bertakwa, luar dan dalamnya. Jadi kalau berhenti di la raib, kita diperintah untuk menggali isi demi meraih hidayah ketakwaan. Kalau berhenti di la raiba fi, kita harus yakin semua lahir dan batinnya, luar dan dalamnya, bacaan dan tulisannya, semuanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu atau terus habis nih? Ya, kita lanjutkan 1 ayat lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mangga. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, itu adalah sebagai awal, sebagai mukadimah tadarus ini. Semoga kita termasuk yang bertakwa seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketakwaan bisa tercapai dengan keimanan, dengan amal soleh yang langsung hubungan dengan Allah, yuqimuna shalah, dan dengan amal soleh yang sangat bermakna bagi kepentingan masyarakat luas, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar, sangat bermakna bagi kita semuanya buat bekal kehidupan di masa-masa mendatang. Dan untuk itu marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan virus corona dan virus-virus yang lainnya. Sungguh mudah bagi Allah
untuk merubah keadaan negeri ini, keadaan kita semuanya, sehingga kita benar-benar dapat mengambil manfaat dari semua peristiwa yang terjadi. Yang paling penting dapat mengantarkan kita untuk lebih mempersiapkan buat masa mendatang, dan persiapan untuk mencapai keuntungan adalah Al-Quran, dan persiapan untuk mencapai kebahagiaan di dunia tentunya adalah kita berjuang dengan memanfaatkan alam raya, memanfaatkan kehidupan kita demi komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan sesama manusia. Demikian hamba-hamba Allah, marilah kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah mendengar, Allah hadir di hadapan kita, melihat kita, menyaksikan di mana kita berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita harapkan dan yang kita takuti. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami hanya bersyukur padamu. Engkau yang memberi kami menjadi hamba yang beriman padamu. Iman hanya karunia dari Engkau, bukan hasil usaha, bukan hasil belajar, bukan hasil beli, semata-mata karunia dari Engkau. Tidak ada yang dapat memelihara nikmat iman dalam kalbu kami selain Engkau pula, ya Allah. Kami mohon ya Rabbana, dengan sekian banyak peristiwa, dengan sekian banyak kejadian, dengan sekian banyak yang mengganggu kami mohon Engkau tetapkan dalam kalbu kami nikmat iman ya Rabbana. Jadikan ya Allah semua peristiwa dapat mengantarkan kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Jadikan semua kenikmatan dapat mengantarkan kami untuk lebih bersyukur kepada Engkau. Dan jadikanlah ya Allah musibat yang sedang kami hadapi menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Sungguh Engkau Maha mengetahui banyak sekali Allah karunia Engkau curahkan kepada kami yang sering kami salah gunakan, dan kami belum mampu ibadah dengan benar. Ilahana ya Tuhan kami, ibadah kami belum benar, terutama masa pandemi ini. Banyak sekali ibadah kami yang terganggu. Ilahana ya Rabbana ya Tuhan kami, sekiranya ibadah kami tidak mencapai kesempurnaan secara kuantitas, kami mohon ya Allah Engkau buka pintu bagi kami untuk meraih kenikmatan ibadah sempurna dengan secara kualitas. Allahumma ya Rabbana ya Ilahana, hanya kepada Engkau kami berharap. Kami mohon Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Ampuni ya Allah semua dosa kami. Ampuni ya Allah semua dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah semua dosa guru-guru kami, semua anggota keluarga kami. Curahkan rahmat-Mu ya Rabbana kepada hamba-Mu yang beriman, kepada hamba yang sudah menyatakan kalimat tauhid, dan berikan ya Rabbana kepada hamba-hamba yang belum beriman hidayah dan taufik-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Ilahana, sudah sungguh lama kami dihadapkan kepada musibah, kepada wabah ini, dan tidak ada yang dapat membersihkan diri kami dari berbagai penyakit selain Engkau. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dari berbagai bahaya selain Engkau. Tidak ada yang kuasa untuk mengangkat wabah dari muka bumi ini selain Engkau. Allahumma ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami berharap. Kami tidak bisa berharap kepada siapapun selain hanya kepada Engkau. Allahumma rfa'anna al-waba wal-bala wal-ghala wal-ta'un wal-syada'id wal-mihad. Allahumma rfa'anna al-waba wal-ghala wal-waba wal-ta'un wal-mihad wal-syada'id birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kini kami berupaya untuk mendekatkan kepada Engkau melalui ayat-ayat-Mu. Jadikan ya Allah kami menjadi sahabat Al-Quran yang akan meraih syafaatnya di hari kiamat nanti. Rabbana, tiada sahabat yang dapat mengantarkan kami ke alam kubur selain Al-Quran. Jadikan kami sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, kepada Engkau kami berharap. Buka pintu ijabah bagi kami. Ya Allah, manakala ajal akan menjemput kami kapanpun, dimanapun kami kedatangan ajal, kami mohon ya Rabbana,
Engkau berikan kepada kami kemudahan untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum ajal tiba. Dengan sekian banyak saudara-saudara kami yang sudah menghabiskan kesempatan ibadah di dunia karena sudah dikunjungi oleh ajal, kami harus senantiasa ingat bahwa kami pun tidak akan lama lagi akan mendapatkan kedatangan ajal. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali setelah mengungkapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan manakala kami sudah menghembuskan nafas terakhir dengan diantar oleh kalimat la ilaha illallah, kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat mendengar panggilan-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, saat ini Engkau melihat, Engkau menyaksikan sekian banyak hamba-hamba-Mu yang sedang jauh dari keluarga karena harus melakukan proses pengobatan dengan isolasi. Mereka jauh dari keluarga. Kami mohon Engkau berikan kepada mereka nikmat dekat dengan Engkau, ya Allah, pencipta semua manusia, pencipta semua keluarga. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, sungguh tidak akan dirasakan rugi selama dekat dengan Engkau walaupun jauh dari sesama manusia. Dan sungguh rugi orang yang dekat dengan sesama manusia tapi jauh dari Engkau. Karena itu kami mendekatkan kepada Engkau melalui Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami nikmat hidup bersama Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran, nikmat menjiwai Al-Quran, nikmat menghayati Al-Quran. Jadikan kami semuanya menjadi sahabat Al-Quran yang setia dan meraih nikmat hidup bersama Al-Quran dalam berbagai segi. Allahumma ya Rabbana ya ilahana ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah. Dengan adanya masa pandemi ini, pendidikan pun terganggu. Anak-anak kami Allah tidak dapat kami bayangkan masa depan mereka. Kami mohon ya Allah, manakala nanti di akhirat kami bertemu dengan generasi mendatang yang sudah tidak lagi mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Kami mohon jangan Engkau biarkan mereka mendakwa kami, menuntut kami. Ilahana ya Tuhan kami tidak bermaksud mengkhianati mereka. Namun inilah kenyataan. Ya Allah, ya ilahana, Allahumma Rabbana, pertemukan kami dengan anak-anak kami dalam surga-Mu di akhirat nanti ya Allah, di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sakit rupina anu kapihatur mugi ageng hapunten kirang langkungna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ustadz Kiai Haji Saiful Islam Mubarak Alsi yang telah memimpin tadarus Al-Quran dan diakhiri dengan pembacaan doa. Dan mudah-mudahan segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala upaya dan ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, kesehatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan mari kita bersama berupaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas dan interaksi. Dan kami informasikan kepada Ibu dan Bapak untuk dapat daftar hadir di link yang telah disediakan di room chat. Dan kami informasikan kembali bahwa tadarus Al-Quran yang pada kesempatan hari ini dilaksanakan, insya Allah akan dilaksanakan selama masa PPKM ini. Dan
insya Allah akan diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 08 WIB yang bekerja sama dengan tim Kamus Pendopo dan Basnas Kota Bandung. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini secara resmi telah selesai. Kami informasikan kembali kepada Ibu dan Bapak, mohon untuk dapat mengisi terlebih dahulu daftar hadir yang tersedia di room chat ini. Dan nanti, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim yang telah bergabung dan telah mendukung acara ini secara dan alhamdulillah acara ini lancar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.